Kita lanjutkan tentang pembagian ilmu. An Anas wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Anas bin Malik, dari Aisyah istri Rasulullah, putri Abu Bakar, ummahatul mukminin, yang beliau meriwayatkan banyak sekali hadis karena beliau adalah istri Rasulullah, dan bedanya dengan istri-istri yang lain adalah beliau adalah yang paling cerdas, sehingga beliau banyak menghafalkan dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Aisyah ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "In kana say'an min umuri dunyakum fasa'nukum." Saya ulangi, "In kana say'an min umuri dunyakum fasa'nakum bihi, wa in kana min umuri dinikum fa'ili." Bahwa sesungguhnya untuk urusan dunia itu maka kalian lebih mengetahui, kata Rasulullah. Dan untuk urusan din, untuk urusan agama ini, maka kembalikanlah kepadaku, kata Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau pohon kurma ini saya kawinkan dengan kurma ini, sama kurma ini saya kawinkan dengan kurma yang lain ini, mana yang lebih bagus ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengetahui kalau itu urusan dunia, gitu ya. Sementara kalau urusan akhirat itu harus dikembalikan kepada Rasulullah. Ini menjadikan pelajaran awal bahwa ternyata ada pengklasifikasian tentang ilmu ini. Kita lihat yang pertama, ini ada ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini nanti akan dibagi menjadi dua, yakni ilmu syar'i yang fardu ain dan ilmu syar'i yang fardu kifayah. Kelihatan ya? Ini sama ini. Kemudian yang fardu ain ini akan kemudian dibagi menjadi tiga, yakni ilmu fardu ain yang kategorinya khusus, umum, dan nawazil. Khusus ini menurut Imam An-Nawawi dengan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ilmu yang harus dikuasai oleh orang-orang Islam yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah balik, yang sudah dewasa, sudah bisa membedakan baik dan buruk, itu harus mengetahui ilmu ini. Wajib yang khusus. Apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, ini wajib. Dan kalau orang-orang tidak menguasai ilmu ini, maka tidak sempurna keislamannya. Ini nanti kita akan lihat teman-teman semuanya penjabaran dari breakdown fardu ain yang kategorinya khusus. Kemudian yang kedua, ya ini yang kategorinya umum, fardu ain tapi kategorinya adalah umum. Maka yang seperti ini adalah wajib namun sifatnya umum. Setelah kemudian kita punya kewajiban ke situ, kita kemudian bisa menguasai. Misalnya ilmu tentang zakat. Kalau kita sudah hartanya sudah cukup, kalau kita punya simpanan misalnya setahun itu seharga emas 90 gram, sekitar 80 juta, mandek di tabungan, itu harus dizakati. Nah, makanya orang yang sudah punya harta segitu harus belajar tentang zakat. Kalau orang sudah punya harta yang cukup untuk ibadah haji, maka dia harus mengerjakan ibadah haji. Setelah dia pengen ibadah haji itu, maka dia harus wajib belajar ilmu tentang haji. Bisa ikut bimbingan-bimbingan haji dan sebagainya. Dan nawazil itu adalah ilmu-ilmu yang tidak terulang-ulang sifatnya. Kita akan bahas di bawah. Sementara yang berikutnya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu wajib. Kalau fardu kifayah bagaimana?
Fardu kifayah itu adalah ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, maka kemudian sebagian yang lainnya sudah tidak mendapatkan dosa. Contohnya fardu kifayah ini teman-teman. Orang yang meninggal itu kan wajib dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Itu namanya hukum fardu kifayah. Kalau kemudian ada orang yang sudah memandikan, sudah mengkafani, maka yang lainnya tidak berdosa. Tetapi nek sebuah kampung ada orang meninggal, tidak ada yang ngafani, tidak ada yang mandikan, semuanya dosa. Dia wajib, tapi kalau sebagian sudah melakukan, maka yang lainnya tidak berdosa. Gitu. Jadi hendaknya maka sebelum sebuah kaum itu, sebuah kampung itu, baru busnya tetap ada petugas-petugas khusus yang tugasnya untuk mengurusi jinayat ini, jenazah ini, memandikan, mengafani, kemudian menguburkan. Adapun teman-teman yang lain itu bisa membantu, tapi PJ-nya harus ada. Saya pernah mengalami di sebuah kampung itu tidak ada yang bisa mandikan, ngafani hanya satu orang. Pas beliau pergi itu bingung, siapa ini yang mau mandikan, siapa yang mau mengkafani. Nah, ini masalah. Maka alhamdulillah kemarin kita sudah membuat pelatihan pengurusan jenazah di masjidnya Mas Nurjaya, itu namanya masjid apa? Baitul Makmur. Udah 2 kali teori sama praktek untuk ibu-ibu. Semoga bisa bermanfaat. Nah, itu ilmu juga ada yang seperti itu, fardu kifayah. Contohnya apa? Ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah, hal seperti itu kalau kemudian ada yang sudah belajar, kita tidak berdosa. Tapi kalau kemudian tidak ada yang belajar semuanya, maka kita semua berdosa, gitu ya. Ini penjabarannya, ilmu yang wajib, yang fardu ain, gambarannya. Tadi sudah tak bikin nomor, kembali lagi. Jadi yang namanya wajib itu, jenengan semuanya wajib untuk tahu, harus paham, harus mengerti. Karena Imam Nawawi dan Imam Syafi'i tadi mengatakan, kalau kita tidak paham ini, maka ibadah kita jelas akan terganggu dan tidak sempurna. Satu, mengetahui rukun Islam, harus. Orang Islam itu harus paham, harus hafal rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian harus tahu rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir buruk dan yang baik dan tidak buruk. Ini juga harus paham semuanya. Nanti kita akan bahas kelak kemudian hari insyaallah. Kemudian macam-macam tauhid ada berapa? Harus paham. Kemudian nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam? Adalah hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Jenengan harus paham bahwa Islam itu bisa batal. Kalau puasanya batal, terus gimana? Harus ganti puasanya. Kalau wudunya batal, harus wudu lagi. Kalau Islamnya batal, harus syahadat lagi. Kalau kemudian dia tidak tahu bahwa dia sudah keluar dari Islam dan tidak syahadat lagi, dia tidak tahu ternyata dia sudah keluar dari Islam. Ini harus paham. Insya Allah nanti kedepannya semoga kita bisa bahas hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Kemudian ibadah wajib, hukum toharoh, harus paham hukum toharoh. Apa itu toharoh? Wudu, bersuci. Kita semuanya harus paham bersuci yang benar itu bagaimana, wudu yang benar itu bagaimana. Kalau kita punya adik-adik, anak-anak yang sudah balik, harus paham bersuci caranya. Kenapa? La sholata bi ghairi tahurin. Sholat itu tidak sah kalau tidak dengan berwudu. Lah kalau berwudunya salah, nanti sholatnya juga tidak sempurna. Mandi janabah tidak paham, sudah besar, sudah SMP, sudah mimpi basah, sudah sunat, perempuan sudah menstruasi, pas selesai juga tidak paham caranya mandi, langsung begitu-begitu saja. Jelas nanti ibadahnya tidak akan sempurna. Maka toharoh ini juga harus dipelajari. Nanti insya Allah kalau kemudian yang pengajian bapak-bapak ibu-ibu akan dimulai, kita akan mulai dari yang terkecil-terkecil seperti ini, tentang toharoh, tentang sholat dan sebagainya. Hukum zakat, hukum puasa harus paham, hukum haji, hukum jihad, kemudian bagaimana adab-adab yang fardu ain seperti birrul walidain,
seperti menjaga hak tetangga. Tetangga itu punya hak, teman-teman. Tidak boleh kemudian talang kita airnya jatuh ke halaman tetangga, itu tidak boleh. Hal-hal itu harus kita ketahui. Tidak boleh got-got kita itu kemudian tumpah ke tetangga. Ini musim hujan, nanti tidak tahu apa mungkin kemudian harus ada kerja bakti atau bagaimana. Karena ini tentang hak-hak memuliakan tamu. Ini juga harus dipelajari. Insya Allah orang Jawa faham, insya Allah. Tentang amar ma'ruf, kemarin hari Jumat kita sudah membahasnya. Tentang yang diharamkan, harus paham yang diharamkan. Saya sering menemui orang-orang Jawa yang di timur itu, babi itu haram enggak? Haram, tapi pas berburu babi itu kemudian dia makan. Pas ditanya, loh babi kan haram pak. Dia bilang, oh ini bukan babi mas, apa? Ini celeng kok. Lah terus bedanya celeng kalau babi apa? Terus ada juga yang teman-teman yang suka berburu, ada komunitasnya di sini. Faham babi itu haram, mereka menembak, setelah menembak kemudian dagingnya dijual. Setelah dijual uangnya untuk kasih makan anak istri. Ini masalah. Ya haram memakannya, yang haram menjualnya, haram memakan hasilnya. Ini kan harus tahu haram dan halal ini. Jangan sampai kita kemudian mangane celutak, mangan garangan, mangan trenggiling, mangan luwak. Waduh, apa itu yang kayak komodo itu, yang sering biawak. Oh, itu masalah semuanya. Wong Islam loh, KTP-nya Islam loh. Bahkan saudara-saudara berjilbab, senangannya berburu luwak terus dipangan. Tidak paham bahwa luwak itu haram. Makan bangke mas, dia makan bangke luwak itu. Nah ini harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari ini bahaya. Kemudian tentang maksiat, tentang minuman, ngombe minuman di beberapa kampung itu dulu saya tidak tahu dulu di Cilacap, di daerah-daerah timur itu kalau kita bertamu itu disodori minuman khas. Pas diminum loh kok rasanya aneh. Pas ditanya ini ternyata apa? Arak. Wah arak ini podo wae ciu. Wah bahaya kan begitu. Wah jenengan pergi ke timur, ke Ambon, ke Nusa Tenggara sana. Wah di sini tidak ada ciu, tidak ada yang minum ciu. Ternyata di sana jenenge sopi. Ayo podo wae mas. Di sini gawe sini saka tetes tebu, di sana gawe ini saka tetes nira mayang kelapa nih, kambil dipotong terus ditetes kayak begitu. Itu nanti kemudian dibikin diobat, dimasak, didiamkan beberapa hari, akhirnya jadi sopi. Sopi nek Jawa jenenge ciu, ndak boleh. Itu nanti hal seperti ini harus kemudian dipelajari, mengetahui wajibnya tauhid. Nah, ilmu yang fardu ain yang sifatnya khusus, ini penjelasannya adalah ilmu ini hanya wajib diketahui oleh sebagian mukallaf dan tidak semuanya. Boleh jadi menjadi wajib bagi beberapa orang di suatu waktu, tapi tidak bagi yang lain. Karena ilmu ini harus ada sebelum adanya perkataan dan perbuatan. Seperti tadi ya, ilmu tafsir, ilmu kemudian hadis dan sebagainya. Kemudian hukum-hukum ilmu nawazil yang ketiga tadi, menurut Imam Nawawi bahwa nawazil ini adalah sesuatu yang jarang terjadi. Maka seorang muslim dituntut untuk kejeli dalam memutuskan sebuah perkara seperti ini. Termasuk kemudian ilmu tentang demokrasi ini juga harus dipelajari lebih lanjut, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Perlu waktu yang panjang. Kemudian yang fardu kifayah tadi penjelasannya adalah ilmu yang wajib dipelajari, dijaga oleh sebagian kaum muslimin. Apabila sebagian di antara kaum muslimin telah mengerjakannya, sudah cukup, maka gugurlah kewajiban untuk mempelajarinya bagi kaum muslim yang lain. Jadi misalnya di Boyolali ini perlu guru tafsir, perlu guru bahasa Arab, perlu guru tentang hadis misalnya 10. Kok yang belajar baru 8, maka kita dosa semuanya. Gitu nggak?
Jadi sampai kuota itu tercukupi, maka itu menjadi fardu kifayah. Sing sekolah ustaz-ustaz sudah selesai, kita tinggal belajar sama mereka. Tetapi selama kuota ini kebutuhannya belum tercukupi, kita akan mendapatkan dosa dan kesalahannya gitu. Nah, ini makanya kita ini kadang-kadang sudah pede dengan ibadah kita, padahal banyak-banyak dosa yang mungkin kita akan terima dengan hal-hal yang seperti ini. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu faraid itu hilang. Ilmu faraid itu salah satunya membahas tentang mewaris. Malah orang tua kita zaman dulu malah lebih paham. Ilmu waris ki piye to, Mbah? Ilmu waris kuwi nek lanang sak pikul, nek wis nang wedok sak gendong. Dadi nek wong lanang itu orang bagian, wong wedok entuk sak bagian. Malah sekarang orang tidak paham. Ini emansipasi kok. Ini sudah persamaan hak antara wanita dan perempuan. Makanya ya wis pokoke lanang wedok digaris padha. Ketoke apik, tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan Rasulullah mengatakan ilmu yang paling pertama diangkat di akhir zaman nanti adalah ilmu faraid. Ilmu tentang waris. Mbok aku pe anak wedok warisan iku dibeda-bedake. Iki wis zaman modern budhe padha, seperti ini. Jadi ini harus dipelajari. Kemarin siapa? Nafi itu orang biasa, bekas budak. Kenapa bisa jadi pengganti gubernur di Mekah? Karena dia menguasai Al-Quran dan ilmu faraid, faham tentang menguasai masalahnya. Hal-hal yang sangat diremehkan, tapi begitu orang tuanya sudah meninggal, ini jadi masalah yang besar. Betapa banyak kakak beradik, mas mbak, adik kakak saling paten-patenan gara-gara lemah warisan. Lemah sak celuwik lho, lemah sak celuwik. Renek aji nih, tetapi pas hari ini harganya bisa ratusan juta. Ada kasus di beberapa desa itu bapak ibu ini wis muwakafkan tanah di masjid. Masjidnya ya merasa sesuatu yang biasa, tidak diurus ke badan wakaf. Artinya hitam di atas putih, bunyi sertifikatnya masih apa? Masih bunyi bapak ibunya. Begitu zaman berganti, bapak ibunya meninggal, anak sing rantau ning Jakarta ya wis rekosane kaya ngene, PHK, pandemi mulai ngerti lamah melimpah-limpah mograng-magrong ngene iki, regane lemah ya ratus juta, bingung. Akhirnya dijaluk, Pak. Ketika dijaluk sidang, menang masjid apa menang wonge? Menang wonge, karena hitam di atas putih itu adalah masih nama orang tuanya. Aku tuku lemah itu tenan demi Allah, bapak ibuku sembayar, mbahku sembayar. Delok sertifikate, bunyinya tetap bunyinya wong iki, kalah, Pak. Nah, ini jadi masalah. Maka memang sebenarnya kita semuanya harus ada yang paham ilmu faraid ini. Jadi nek ngger duit niku dibagi gampang. Duit 100 juta dibagi wong piro anaknya 5 wis dibagi 5 220 juta. Sing lanang itu orang bagian, sing wedok sak bagian, selesai. Nek duit, nek lemah pripun? Sing ngiris-iris ya angel dan sebagainya. Makanya ilmu faraid ini harus juga ada yang menguasai. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu dunia, ilmu kauni. Ilmu kauni ini adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat masalah dunia. Contohnya kedokteran, hisab, ilmu falak, ilmu perang, ilmu perdagangan, ilmu pendidikan. Saya kemarin baru dapat ilmu dari Mas Gangsar ini, ilmu pendidikan menghadapi orang yang disabilitas. Kalau kita bilang orang yang berkebutuhan khusus ternyata harus dikuasai. Nek ora, bayangkan ada orang yang cacat tapi tidak bisa sekolah di SLB, kemudian ke sekolah biasa, gurune ngenyeki terus, dinyeki kancane. Wes wong cekidang-cekiting ora iso nulis, nah gitu, salah. Padahal ternyata dalam ilmu itu katanya kalau nek wong buta itu Allah kasih kekuatan di hafalannya. Ada orang yang kemudian kurang peka kakinya, Allah kasih kekuatan dikuat di tangannya dan sebagainya. Maka ini ada ilmunya. Dan seperti itu harus ada yang mempelajari. Kenapa? Nah,
Imam Al-Jazairi, ini pengarang buku Minhajul Muslim, itu mengatakan bahwa mengetahui ilmu-ilmu semacam itu sangat dianjurkan, mengingat manfaatnya yang sangat banyak. Ini juga sejalan dengan hadis bahwa untuk menjadi orang yang terbaik itu bukan diukur hanya dengan pintarnya tok, dengan kayanya tok, dengan ibadahnya tok yang rajin mondar-mandir ke Mekah Madinah untuk haji umrah, atau rukuk sujudnya yang banyak, atau bacaan Quran yang banyak. Ternyata untuk menjadi orang yang terbaik itu kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebecik-becik manusia, sebaik-baik manusia itu ternyata yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ini ternyata orang yang paling baik di mata Rasulullah itu salah satunya adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Syekh Hasan Al-Basri ini pernah ngajak muridnya, ayo keluar yuk, ada yang butuh bantuan ini di sana. Muridnya bilang, enggak bisa, Syekh, saya lagi berzikir lah, saya lagi mengaji, belajar Al-Quran yang pahalanya luar biasa. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri itu membaca sebuah hadis dari Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa membantu menyelesaikan urusan kaum muslimin itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi, kata Rasulullah. Padahal sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 rakaat di masjid yang lain. Dan ini bukan hitungannya 1 rakaat, bukan hitungnya 1 hari, hitungannya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Nah, ini fungsinya ilmu, teman-teman. Makanya walaupun ada pembedaan ilmu syar'i yang ain sama khusus, dan ada ilmu dunia seperti ini, tetapi kalau kita semuanya meniatkan itu semuanya untuk ibadah sarana mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah semuanya akan ada pahalanya, akan ada hitungannya di situ. Ilmu apapun jenengan kuasai, ilmu tukang, ilmu apa, kemudian pas mesin bangun, ilmu tukang Anda bisa berguna. Ilmu yang bisa ngelatih sapi kayak kemarin, ilmu jagal ketika ada Idul Adha, bisa membantu untuk beramal di sini. Yang bisa masak ibu-ibu, ternyata pas ada pengajian bisa menyukupi snacknya, bisa makanannya, minumannya, itu semuanya mendapatkan pahala. Sehingga sekali lagi, kemampuan apapun yang jenengan punya, ilmu apapun yang jenengan punya, derajat apapun, posisi apapun, pangkat apapun yang jenengan punya, jenengan semua punya peluang yang sama di sisi Allah untuk beramal, untuk berguna di sisi Allah. Karena yang dinilai di sisi Allah yang terbaik adalah yang paling baik amalnya, yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Sementara itu, insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana kullukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.